Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Aditya Rahman, mahasiswa dari Universitas di Kubang, Semarang, Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan mengenai alat yang sudah saya bangun, yaitu sistem kendali dan monitoring akses locker menggunakan sensor RFID dan Node MCU ESP8266 berbasis Internet of Things. Untuk medianya di sini saya menggunakan mini locker, dan untuk kendali akses lockernya saya menggunakan kartu. Di sini saya menggunakan simulasi kartu perpustakaan Unisbank, dan untuk monitoring lockernya di sini saya menggunakan handphone. Jadi nanti akses dari locker di sini akan terkirim ke dalam handphone yang berupa website secara otomatis. Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membangun alat kendali dan monitoring akses locker ini, yang pertama adalah sensor RFID. Sensor RFID ini berfungsi untuk mendeteksi dari kartu member perpustakaan, di mana di dalam kartu member perpustakaan ini terdapat RFID tag yang nantinya bisa dideteksi oleh sensor RFID. Kemudian di belakangnya membutuhkan power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengubah arus AC dari tegangan listrik menjadi arus DC, karena untuk mengaktifkan rangkaian ini membutuhkan arus dari DC. Selanjutnya untuk yang komponen berada di dalam locker, yang pertama adalah solenoid door lock yang berfungsi untuk mengunci locker dan dihubungkan ke dalam modul relay. Modul relay ini berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Jadi untuk penggerak dari solenoid door lock ini berasal dari modul relay, di mana modul relay ini juga ditenagai oleh power supply yang di belakang. Selanjutnya di dalam ada lagi Node MCU ESP8266. Node MCU ESP8266 ini berfungsi sebagai microcontroller atau pengendali utama dari keseluruhan rangkaian. Selain sebagai pengendali, dia juga berfungsi sebagai pengirim data akses locker ke dalam sebuah website. Jadi Node MCU ini mengirimkan datanya nanti ke dalam handphone yang di sini berupa website. Selanjutnya di dalamnya lagi ada buzzer yang berfungsi sebagai notifikasi. Notifikasinya berupa suara, di mana suara ini akan mendeteksi dari akses atau penggunaan locker. Selanjutnya untuk pengait-pengaitnya di sini ada kabel micro USB yang berfungsi untuk memberi tegangan pada Node MCU. Kemudian ada adaptor sebesar output 5 volt. Untuk cara kerjanya sendiri, di sini saya mempunyai 3 kartu, di mana ada kartu dari Raka yang sudah didaftarkan di mini locker ini. Kemudian ada kartu dari Galuh yang tidak terdaftar dengan locker ini, serta ada kartu dari Laude Baharudin yang tidak terdaftar juga di locker ini. Jadi untuk pengguna locker ini hanya diperuntukkan untuk Raka Aditya Rahman. Jika kartu dari Galuh tadi ditempelkan pada locker ini, maka solenoid door lock tidak akan terbuka karena bukan kartu yang telah didaftarkan pada locker. Kemudian menggunakan kartu dari Laude Baharudin. Karena kartu Laude Baharudin ini tidak terdaftar, maka
solenoid door lock masih tetap tidak bisa dibuka, masih tertutup, dan akan ada bunyi beep yang panjang. Berbeda jika saya menggunakan kartu dari Raka Aditya Rahman, karena kartu ini sudah didaftarkan pada mini locker. Jika saya menggunakan kartu dari Raka yang sudah didaftarkan ID-nya, maka akan terbuka untuk solenoid dari door lock ini. Kunci akan terbuka. Dan ada suara beep 2 kali sebesar 0,2 detik. Jika saya menggunakan kartu yang tadi, maka solenoid door lock akan tertutup seperti biasa dan tidak akan terbuka. Sedangkan untuk monitoringnya seperti berikut. Untuk monitoringnya sendiri saya menggunakan handphone. Jadi untuk akses kegiatan locker akan terekam secara real time pada website yang jaringannya terhubung dengan locker. Untuk contohnya sendiri seperti berikut. Ketika kartu member perpustakaan didekatkan dengan sensor RFID, maka data akses locker akan otomatis terkirim ke website. Di sini karena sampel yang saya ambil adalah kartu dari Laude Baharudin, maka pada website akan terlihat bahwa akses locker ditolak. Dan untuk ID kartu akan muncul. Tanggal dan waktu locker diakses yaitu tanggal 22 Januari 2021 jam 2.16 PM atau jam 2 sore. Kemudian untuk jam kerja perpustakaannya sendiri masih dalam kategori buka, yaitu di sini tertulis masih buka, serta untuk penggunaan locker juga masih pada batas normal. Dan pemilik kartu tertera yaitu Laude Baharudin. Kemudian jika menggunakan kartu saya sendiri yaitu kartu dari Raka, karena kartu Raka ini adalah kartu yang diberi akses bisa membuka locker, maka yang terjadi adalah pada monitoring locker akan tertera bahwa locker berhasil diakses, dan untuk tanggal serta waktu akses akan muncul juga. Kemudian nama penggunanya adalah Raka Aditya. Selanjutnya dicoba lagi menggunakan kartu dari Galuh. Jika menggunakan kartu dari Galuh karena kartu ini juga tidak diberi akses, maka yang terjadi adalah pada monitoring akan tertera akses ditolak dan nama penggunanya akan terlihat bahwa yang ingin mengakses locker adalah Galuh Ibnu. Sedangkan untuk penjelasan jam kerja perpustakaan sendiri adalah batas terakhir perpustakaan bisa dikunjungi, yaitu jam 5 sore. Jadi apabila pengunjung perpustakaan ingin mengakses locker lebih dari jam 5, misalnya jam 9 malam, maka pada monitoring akan tertera di luar jam kerja. Kemudian untuk penjelasan dari kolom penggunaan locker. Kolom penggunaan locker ini sendiri adalah sebuah fitur untuk menunjukkan batas maksimal locker bisa digunakan dalam sehari, yaitu 7 jam. Jadi apabila locker digunakan melebihi batas tersebut, misalnya sampai 8 jam atau 9 jam, maka pada monitoring akan menunjukkan bahwa penggunaan locker melebihi batas. Apabila sampai 6 jam saja atau 4 jam, maka akan menunjukkan bahwa penggunaan locker masih normal. Untuk codingnya sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama menggunakan bahasa pemrograman Arduino untuk alat kendali lockernya dan PHP untuk website monitoringnya. Yang pertama adalah tahap pemrograman di Arduino IDE.
Tahap awal adalah mengincludekan library terlebih dahulu dari RFID sensor dan Node MCU ESP8266. Kemudian mendefinisikan tiap pinnya dan memberi koneksi dari WiFi yang sedang digunakan. Setelah terkoneksi, maka hubungkan dengan IP dari server monitoring dan cantumkan nama file yang digunakan untuk menyinkronkan antara monitoring dengan alat kendali. Setelah berhasil, tahap selanjutnya merubah data yang disimpan dalam karakter MFRC 522.wit.byte ke dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Di sini saya menggunakan heksadesimal. Setelah terbaca, maka tulis data tersebut pada konten substring. Tahap selanjutnya agar ID dari tag RFID menjadi lebih sedikit dan mudah untuk diingat, di sini saya menggunakan variabel baru, yaitu code dengan rumus code sama dengan code plus MFRC 522.wit.byte i kali 10. Selanjutnya melakukan sebuah pengaturan untuk apakah yang terjadi jika kartu yang disensor benar dan apakah yang terjadi jika kartu salah. Di sini apabila benar, maka lock pin atau door locknya akan terbuka selama 2 detik. Dan buzzer yang saya beri nama sukses pin akan hidup 2 kali selama 0,2 detik. Kemudian jika kartu salah, maka door lock tidak akan terbuka dan buzzer akan hidup dengan suara beep lebih lama. Untuk contohnya pada COM Arduino IDE seperti berikut. Yang kedua adalah pemrograman PHP untuk monitoringnya. Di sini saya menggunakan software dari Visual Studio Code untuk pemrograman. Dan file yang digunakan di sini ada 3. Pertama yaitu index untuk antar mukanya, kemudian proses untuk memproses data, dan con sebagai penghubung website dengan MySQL database. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian proses karena terhubung dengan alat kendali locker. Pada bagian ini berfungsi untuk memasukkan data apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam database, seperti ada ID, waktu dan tanggal, akses, serta nama dari pengguna kartu. Kemudian untuk mendapatkan keterangan tambahan seperti penggunaan locker dan jam kerja perpustakaan, di sini saya memprosesnya dari bagian timestamp, yaitu tanggal dan waktu locker diakses. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.